Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak di rumah? Bu Dewi harap pagi hari ini kalian sehat dan tetap semangat belajar. Apa kabar pula ayah bunda di rumah? Tentunya Bu Dewi selalu berdoa semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mendampingi Ananda belajar di rumah. Hari ini Bu Dewi akan berbagi sedikit materi baru, materi tentang aturan di rumah. Namun Bu Dewi akan mengajak terlebih dahulu, yuk kita siapkan alat-alat tulisnya ya. Jadi kalian bisa mencatat hal-hal yang penting tentang materi yang akan Bu Dewi sampaikan pada pagi hari ini. Baik, materi baru yang akan kita pelajari bersama adalah aturan di rumah. Nah, Bu Dewi yakin sebetulnya kalian semua sudah melakukan aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing dengan sangat baik. Tapi, apa itu aturan? Apa saja aturan-aturan yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan di rumah masing-masing? Kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, lalu kenapa ya kita harus belajar atau mengetahui apa itu aturannya? Tujuannya adalah, tujuannya adalah melalui paparan yang Budi sampaikan pada kesempatan kali ini dan juga bimbingan dari orang tua di rumah, ayah bunda atau siapapun orang tua yang ada di rumah. Jadi kalian dapat mengenal aturan di rumah. Jadi Bu Dewi harap setelah paparan yang akan Bu Dewi sampaikan, lalu bimbingan dari orang tua kalian masing-masing di rumah, kalian dapat mengenal aturan-aturan yang ada di rumah. Tapi sebelum itu, yuk duduk dengan nyaman, perhatikan dan amati serta simak baik-baik paparan yang akan Bu Dewi sampaikan. Bersiap ya? Oke. Tara! Nah, di layar handphone maupun layar laptop kalian sekarang sudah tampil beberapa gambar. Menurut kalian, gambar mana saja ya yang termasuk aturan-aturan di dalam rumah? Silahkan dijawab, Bu Dewi beri waktu 1 menit. Silahkan amati gambarnya. Menurut kalian, gambar mana sajakah yang sesuai atau sikap yang menunjukkan aturan di rumah? Terdapat 8 gambar yang berbeda ya. Jadi, lihat dengan teliti, tentukan gambar mana yang sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Baik, sekarang waktunya sudah 1 menit lewat. Sekarang Bu Dewi akan memaparkan satu persatu gambar yang ada di tampilan layar handphone maupun layar laptop masing-masing. Gambar pertama di sini tentu saja bukan aturan di rumah, karena di sini ada 2 orang anak laki-laki yang berebut mainan. Sikap yang seharusnya adalah salah satu harus mengalah, atau kita bisa bermain dengan cara bergiliran, atau kita bermain bersama dengan jenis mainan yang berbeda, seperti itu. Jadi gambar yang pertama adalah gambar yang bukan menunjukkan aturan di rumah ya, karena sebaiknya bermain itu harus tertib, bermain itu harus berbagi dan tidak harus saling berebut. Gambar yang kedua di sini ada gambar anak laki-laki yang membereskan mainannya. Nah, siapa di antara kalian yang setelah bermain mainannya tidak dirapikan? Nah, itu bukan sikap yang sesuai dengan aturan loh. Jadi, sikap yang sesuai dengan aturan adalah setelah kalian bermain, setelah kalian belajar, mainannya dirapikan, disimpan kembali ke tempatnya. Begitu pula dengan alat tulis. Alat tulis baik buku, pensil, penghapus, dan lainnya.
Setelah belajar, dirapikan kembali dan disimpan di tempat yang mudah ya. Jadi tidak sembarangan menaruh, supaya ketika kita membutuhkan atau ketika kita mencari, kita tahu tempat di mana kita meletakkannya. Baik, jadi gambar yang kedua adalah gambar yang menunjukkan aturan di rumah ya, yaitu membereskan mainan setelah bermain. Yang selanjutnya di sini ada gambar nih, anak laki-laki sedang belajar. Wah, betul sekali. Belajar dengan giat, tekun berlatih, tidak cepat putus asa adalah sikap seorang anak yang menunjukkan aturan di rumah. Jadi, tidak harus terus bermain. Bermain boleh, tapi harus membagi waktu dengan belajar. Belajar yang paling utama, setelah itu kalian boleh bermain. Jadi, sikap yang menunjukkan aturan di rumah selanjutnya adalah belajar, karena belajar sebagai kewajiban kita ya, supaya kita terus menambah pengetahuan, terus menambah ilmu, terus berlatih, sehingga apa-apa yang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh, atau materi-materi yang kita peroleh dapat bertambah. Yang selanjutnya di sini ada juga gambar dua orang anak perempuan sedang mencoret-coret tembok. Nah, ini boleh tidak ya sikap seperti ini? Apakah menunjukkan aturan di rumah? Ya, betul sekali. Jadi mencoret-coret tembok itu bukan sikap menunjukkan aturan di rumah. Kenapa? Karena yang tadinya temboknya bersih, yang tadinya temboknya rapi, setelah dicoret-coret tidak indah lagi ya, tidak rapi lagi dan tidak bagus lagi. Sehingga mencoret-coret tembok adalah sikap yang bukan menunjukkan aturan di rumah. Karena kalau kita bersikap di rumah sesuai dengan aturan adalah menjaga kebersihan. Nah, termasuk menjaga kebersihan dinding. Ya, tidak boleh dicoret-coret atau tidak boleh mencoret-coret dinding. Kita boleh mencoret-coret misalnya di buku bekas atau di kertas bekas yang sudah tidak terpakai. Sehingga dinding tembok rumah kita terlihat sangat indah dan bersih. Baik, di sini yang selanjutnya, gambar kelima, gambar sedang menyiram tanaman. Tentu saja ini adalah gambar yang menunjukkan sikap aturan di rumah. Karena kita harus atau kita berkewajiban menjaga dan memelihara tanaman yang kita miliki di rumah. Ya, dengan cara menyiram setiap hari misalnya, atau memberi pupuk dalam 1 minggu sekali dan sebagainya. Jadi ketika kita punya tanaman, baik itu bunga atau pohon-pohon yang lainnya, baik itu kita juga punya hewan peliharaan, senantiasa kita harus menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan aturan. Menyiramnya, lalu memupuknya. Kalau kita punya binatang peliharaan, tentu saja misalnya kita memberikan makan binatang peliharaan kita, lalu juga misalnya membersihkan kandangnya dan sebagainya. Gambar selanjutnya di sini adalah ada anak laki-laki sedang duduk menopang kaki di atas ya. Wah, tentu saja ini tidak boleh ya, menaikkan kaki di atas kursi. Jadi tidak baik, sikap yang kurang sopan, karena sebaiknya ketika kita duduk di kursi, kedua kaki kita itu menginjakan di lantai, gitu ya. Tidak boleh ada kaki yang naik di atas kursi, karena itu bukan sikap yang baik atau tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan aturan di rumah. Lalu yang selanjutnya di sini ada gambar anak laki-laki, kamarnya begitu berantakan, berserakan. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan di rumah ya. Karena sebaiknya sikap yang sesuai dengan aturan di rumah adalah membereskan tempat tidur misalnya, atau kita merapikan lemari pakaian, memisahkan baju yang bersih
yang kotor, atau misalnya menyapu kamar, mengelap debu kamar, supaya kamar kita lebih bersih dan nyaman untuk kita gunakan ya. Kita juga tidak akan nyaman ketika kita tidur di atas kasur yang berantakan atau kotor. Baik, yang terakhir, di sini ada gambar sedang belajar nih, buka buku tapi ngelamun. Nah, boleh nggak ya kita belajar tapi banyak ngelamun? Kira-kira menurut kalian? Nah, jadi sikap yang sebaiknya dilakukan ketika belajar adalah fokus. Lalu juga ketika kalian mendapatkan sesuatu yang misalnya belum dipahami atau tidak dimengerti, ketika berada di sekolah, kalian boleh menanyakan kepada ibu dan bapak guru, tetapi kalau di rumah kalian boleh menanyakan kepada orang tua kalian di rumah ya, terkait pelajaran atau materi-materi yang belum dipahami ataupun dimengerti. Baik ya, jadi gambar dari ke-8 gambar ini ada gambar yang menunjukkan aturan di rumah dan ada juga gambar yang tidak menunjukkan aturan di rumah. Bu Dewi yakin kalian sudah pasti bisa menjawab gambar mana saja yang sesuai atau sikap yang menunjukkan aturan di rumah. Yuk kita lanjutkan. Apa ya? Oke, nah tadi kita sudah menunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan aturan di rumah. Jadi aturan itu apa ya? Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Aturan di rumah harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga di rumah. Jika kita mematuhi semua aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Jadi, aturan-aturannya harus dilaksanakan. Ya, jadi aturan itu adalah tata tertib. Ya, aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan aturan di rumah itu oleh siapa? Oleh semuanya. Oleh ayah, oleh bunda. Kalau di rumahnya ada kakak, sama kakak juga, sama adik juga. Jadi siapapun yang ada di rumah, semua anggota keluarga yang ada di rumah harus mematuhi atau melaksanakan dan mentaati aturan atau tata tertib yang ada di rumah. Karena Ibu Dewi yakin mungkin setiap rumah atau di antara kalian punya aturan-aturan yang tidak sama. Nah, ketika kita menjalankan atau melaksanakan semua aturan, kegiatan di rumah tentu saja akan berjalan baik dan menyenangkan. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, sekali lagi anak-anak, aturan itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, di sini Bu Dewi akan memaparkan sedikit lagi terkait dengan aturan. Banyak sekali kegiatan yang bisa Anda lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu akan ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah berjalan dengan lancar dan damai, nyaman, terus juga rukun ya. Nah, di sini Bu Dewi memberikan 3 contoh aturan yang berlaku di rumah. Ini sebagai contoh ya. 1. Bermain setelah belajar. Jadi kalian belajar dulu, setelah belajar selesai, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah sudah selesai, boleh bermain. Nah, tapi ingat bermainnya juga tidak boleh terlalu lama, harus sesuai dengan aturan ya. Apalagi sekarang situasi seperti ini, bermain itu boleh, tapi harus ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti itu.
Lalu yang selanjutnya aturan lainnya adalah membantu ibu merapikan tempat tidur. Jadi setelah kalian bangun tidur, tidak lantas ibu kalian atau kakak yang membereskan, tapi kalian juga diri sendiri harus berusaha merapikan tempat tidur sendiri. Harus bisa merapikan meja belajar sendiri, harus bisa makan sendiri dan merapikan bekas makanan sendiri. Lalu setelah itu contoh yang berikutnya adalah menonton televisi setelah belajar. Ya, jadi boleh tuh nonton Upin Ipin atau nonton kartun yang lainnya atau misalnya nonton siaran atau program televisi boleh, tetapi ingat belajar dulu ya, karena belajar adalah hal yang paling penting. Setelah belajar selesai, semua PR-PR juga sudah selesai, sudah dilaporkan ke Bapak atau Ibu guru di sekolah, silahkan kalian menonton televisi, bermain sesuai dengan aturan dan waktunya. Karena bermain terlalu lama juga tidak boleh, menonton televisi terlalu lama juga tidak boleh. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini Bu Dewi mengajak kalian untuk memberikan tanda centang atau checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan di rumah dan tanda silang jika sikap tersebut tidak sesuai dengan aturan di rumah. Bu Dewi harap tugas ini ditulis di buku masing-masing dengan tulisan yang rapi, tulisan sendiri juga, tidak boleh tulisan kakak ataupun ibunya ya. Nah, jadi semangat untuk menulis 10 poin aturan. Yang selanjutnya, kalian pilih atau berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai dengan aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan atau mematuhi aturan di rumah. Bu Dewi yakin kalian pasti dengan mudah menjawab aturan-aturan yang sudah tertera di layar handphone maupun laptopnya masing-masing. Itu ya. Setelah ini kalian bila mana ada yang tidak mengerti atau tidak dipahami, kalian boleh menanyakan melalui WhatsApp group atau voice note atau kalian boleh telepon Bu Dewi bila mana ada materi atau ada hal-hal yang belum kalian mengerti. Oke anak-anak yang hebat, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Bu Dewi harap kalian sekarang sudah tahu, sudah mengenal apa itu aturan dan aturan mana saja yang harus kita lakukan dan aturan mana saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita ada di rumah. Oke, tidak lupa pula tugasnya dikerjakan ya. Ingat, ditulis oleh tulisan sendiri. Oke, cukup sekian ya anak-anak. Tugasnya Bu Dewi tunggu. Salam hangat untuk ayah bunda di rumah dan keluarga. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.